ada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Shalom. Apa kabar saudara? Kita berharap kabar kita saat ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di momen Jumat Agung atau peristiwa kematian Kristus Yesus. Hari ini kita mengingat bahwa Allah telah menyatakan kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Ia telah membebaskan kita dari kuasa dosa, Ia telah membebaskan kita dari kuasa maut dan mendapatkan keselamatan. Hari ini kita bersama-sama akan memahami dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16b sampai dengan yang ke-30. Ada dua judul perikop di bawahnya, yaitu Yesus disalibkan dan Yesus mati. Nanti kita akan bersama-sama membacakannya ketika Bapak Ibu di rumah sudah melihatnya, dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu membacakannya secara pribadi, dan kita akan bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan kemurahan anugerah bagi kehidupan kami. Saat ini kami bersama akan memasuki perenungan firman Allah. Kami percaya hikmat-Mu yang memampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan bersama-sama boleh kami membangun iman. Percaya kami hanya oleh karena kemurahan Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab untuk kehidupan kita hari ini yang diambil dalam kitab Yohanes menceritakan tentang bagaimana Yesus diserahkan oleh Pontius Pilatus untuk menerima penghukuman atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan dalam nas kita pada hari ini juga diceritakan dan digambarkan tentang bagaimana Yesus mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama hari ini merayakan hari kematian Kristus atau kita kenal dengan istilah Jumat Agung, kita mengalami sebuah masa, kita mengalami sebuah situasi di mana kita merenungkan akan sebuah karya, kemurahan dan penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika hari ini Allah menyatakan kemurahan-Nya bagi kehidupan kita, ketika hari ini kita bersama-sama mendapatkan janji dan jaminan dari keselamatan Tuhan, kita bersama-sama mendapatkan satu kesempatan untuk kita boleh menerima anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah hal yang luar biasa yang hari ini kita dapatkan. Ada suatu hal yang sangat mendalam yang harus bersama-sama kita maknai di dalam kehidupan kita. Allah berkarya menyelamatkan kehidupan manusia karena Ia tidak menginginkan kita mati dalam dosa. Allah menyelamatkan manusia dan dunia dari kuasa dosa karena Ia ingin menyatakan sebuah kasih-Nya yang besar
bagi kehidupan kita. Jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita penyaliban Kristus, cerita penghukuman Kristus memberikan sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita. Bahwa apa yang Allah berikan memberikan arti yang sangat besar bagi kehidupan kita. Bahwa kematian Kristus ingin mengangkat kita dari keterpurukan untuk mendapatkan satu kemuliaan yang besar dalam kehidupan kita. Meskipun kalau kita mau menyadari diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Meskipun kita menyadari sebenarnya aku ini orang yang tidak pantas untuk menerima sebuah kemurahan dari Tuhan. Karena kita menyadari bahwa tindakan perbuatan dosa yang kita lakukan harusnya mendapatkan hukuman. Tapi Allah dalam kemurahannya, Ia tidak menginginkan kita mati. Allah dalam kemurahannya tidak menginginkan kita senantiasa ada dalam dosa. Allah mau memberikan jaminan, saudara. Allah mau memberikan kelepasan bagi kehidupan saudara. Pertanyaannya bagi kehidupan kita saat ini, maukah kita menerima kemurahan anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita? Ketika kita bersama-sama mau menerimanya, ada hal yang harus kita bersama-sama lakukan. Ada hal yang harus bersama kita upayakan dalam kehidupan kita. Agar pengorbanan Kristus tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Pengakuan kita akan sebuah kemurahan Allah menjadi sebuah pengakuan yang membawa kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti cerita kembali kepada nas kita hari ini. Pada saat Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum, ia harus berkelahi dengan keyakinannya. Karena apa? Ia meyakini dan ia melihat bahwa Yesus tidak punya kesalahan. Namun karena keinginannya, karena segala hal yang ia pikirkan berdasarkan hikmat manusianya, membawa dia untuk menyerahkan Yesus menerima hukuman. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada kehidupan kita, kita bersama-sama pun diperhadapkan dengan pilihan. Menerima Kristus dengan segala kemurahannya atau mencoba berpaling dari Kristus dan menolak apa yang ia lakukan. Menerima Kristus dan meyakini akan setiap perbuatannya atau pergi dari Yesus. Dan mengikuti cara, pola, pikir dunia yang saat ini mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ia disalibkan, saat ia tergantung di kayu salib, saat ia memikul kayu salib, ia memikul beban kita. Ia menanggung segala dosa kita. Ia menggantungkan segala dosa kita di kayu salib. Ia menumpahkan darahnya untuk memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Apa yang Allah lakukan? Harusnya memberikan kita sebuah pemaknaan yang besar. Apa yang Yesus kerjakan, karya penyelamatannya, harusnya mengingatkan dan menyadarkan kita betapa berartinya hidup kita di mata Allah. Hari ini kita bersama-sama ada di dalam sebuah situasi dunia yang penuh dengan pergumulan. Hari ini kita bersama-sama ada di tengah-tengah situasi yang membuat kita mengalami masa-masa yang membuat kita tidak lagi bebas untuk melakukan sebuah kegiatan persekutuan ibadah. Gereja ditutup, persekutuan tidak dilakukan. Kita kembali kepada kehidupan kita di rumah masing-masing. Kita kembali kepada sebuah situasi di mana kita harus berada dalam kesendirian bersama dengan keluarga kita untuk merenungkan, untuk menghayati, untuk bersama-sama mencoba merasakan dan menikmati sebuah kemurahan Allah yang membawa kita untuk menyadari bahwa Allah telah menyatakan sebuah kemurahan yang besar. Bahwa karya penyelamatannya hari ini telah ia selesaikan. Kembali kepada kehidupan kita. Apakah kita mau menerimanya
sebagai sebuah ungkapan syukur dan kembali berjalan dalam kehendak Allah. Peristiwa kematian Kristus di hari Jumat yang agung ini menyadarkan kita bahwa kita telah diberikan kehidupan. Peristiwa kematian Kristus di hari ini membawa kita untuk bersama-sama boleh menerima dengan sukacita apa yang telah Tuhan berikan. Dan mari bersama-sama kita berjalan kembali dalam apa yang telah Tuhan tetapkan. Mari bersama-sama kita jadikan anugerah Allah sebagai sebuah karunia yang mampu memperbaharui kehidupan kita. Agar kita bersama-sama dapat menjadi seorang yang mampu melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kita percaya pergumulan dunia yang saat ini kita hadapi bukanlah sebagai sebuah penghalang untuk kita tetap membangun satu kedekatan dengan Tuhan. Untuk dapat membangun sebuah keintiman hubungan dengan Allah. Secara pribadi, dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya pada saat kita berada dalam sebuah persekutuan besar yang mungkin minim makna. Yang mungkin hanya sekedar sebuah acara seremonial. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita dalam kesendirian. Di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Untuk kita boleh menghayati dengan sungguh-sungguh. Betapa Allah itu mengasihi kita. Betapa Allah itu menghendaki kita untuk kembali hidup dalam anugerahnya. Tuhan yang telah menyatakan kemurahan itu. Tuhan yang telah menyelesaikan segala pergumulan kita. Tuhan yang telah meringankan beban kuk yang saat ini kita pikul. Dan mari bersukacita dalam ungkapan syukur kepada Allah dan kembali ke dalam hadiratnya yang kudus. Kembali kepada apa yang Ia kehendaki. Kembali kepada jalan Tuhan. Dengan dasar iman dalam sebuah pengharapan untuk kita bersama-sama boleh menerima sebuah keyakinan dan sebuah kekuatan untuk kita tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita, anak-anak Tuhan yang membawa kelepasan, anak-anak Tuhan yang menyuarakan pembebasan, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang melakukan segala upaya dalam pekabaran dan pemberitaan Injil keselamatan bagi seluruh dunia. Oleh karena kematian dan pengorbanannya di kayu salib, kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Hari ini kami boleh menerima sebuah jaminan keselamatan atas dosa kami. Hari ini kami mendapatkan pembebasan oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Ketika darah-Mu tercurah, kami bersama-sama disucikan dari segala dosa kami. Kami mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan kekal. Kami dijamin dalam anugerah Allah. Kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk memampukan kami melawan segala pergumulan dunia. Saat ini Tuhan, kami menyadari kami orang yang lemah. Saat ini Tuhan, kami menyadari akan betapa beratnya beban kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengetahui betapa kami saat ini ada dalam keterpurukan. Karena tekanan, karena permasalahan, karena virus corona yang menakutkan bagi kehidupan kami. Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa Allah itu penuh kasih, betapa Allah itu penuh kemurahan. Ia ingin menyelamatkan, Ia ingin membebaskan, Ia ingin mengangkat kami, Ia ingin mengajar kami untuk senantiasa berpengharapan kepada Allah dalam keyakinan. Karena kami percaya kuasa Tuhan mampu memberikan kelegaan,
dan kelepasan bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan bangsa negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin kami. Ketika kami bersama-sama berupaya bekerja untuk menyelesaikan segala pergumulan dan situasi yang saat ini kami hadapi tentang corona Tuhan. Biarlah semuanya tepat pada waktunya dalam kehendak Allah. Oleh kuasa kemurahan Yesus Kristus akan terlepas dan kami dibebaskan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti